Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gebi Kasela Bruce Biring, NIM 2511011033. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan hasil dari analisis yang telah diberikan pada mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dan Bapak Oyan Eka Paramata SPD MPD. Remaja sering menghadapi berbagai tekanan yang dapat memengaruhi aspek akademik, emosional, dan sosial. Kasus siswa kelas 11 berusia 16 tahun ini mengabarkan bagaimana faktor keluarga, akademik, dan pekerjaan paruh waktu dapat saling memengaruhi, menyebabkan penurunan motivasi belajar, kedisiplinan, dan keteraturan hidup. Laporan guru menunjukkan penurunan nilai, keterlambatan, dan perilaku menyontek. Sementara interaksi informal mengungkapkan konflik keluarga, kelelahan, dan isolasi sosial. Analisis kasus ini bertujuan untuk memahami gejala, faktor penyebab, dan pendukung, serta menentukan diagnosa dan jenis masalah konseling sehingga dapat memberikan pemahaman holistik tentang kondisi siswa. Siswa menunjukkan penurunan motivasi belajar yang signifikan. Nilai akademik menurun, sering datang terlambat, dan beberapa kali menyontek. Secara sosial, siswa menjadi pendiam, menghindari interaksi, dan jarang terlihat dalam kegiatan sekolah, menunjukkan isolasi sosial. Secara emosional, siswa merasa tertekan, takut mengecewakan kedua orang tuanya, dan kurang percaya diri, yang tercermin dari pilihan coping maladaptif seperti menyontek. Pola perilaku ini muncul sejak 3 bulan terakhir, menandakan stres kronis dan gangguan adaptasi terhadap tekanan akademik, keluarga, dan pekerjaan paruh waktu. Faktor penyebabnya berasal dari kondisi keluarga yang tidak stabil, terutama pertengkaran orang tua terkait masalah ekonomi, hal yang menimbulkan stres emosional. Siswa juga bekerja paruh waktu hingga larut malam untuk membantu keuangan keluarga, sehingga waktu belajar dan istirahat berkurang. Tekanan untuk berprestasi dan ekspektasi keluarga memperparah rasa takut gagal, sementara kurangnya teman dekat karena malu dengan kondisi keluarga meningkatkan isolasi sosial. Semua faktor ini berkontribusi pada penurunan motivasi dan munculnya perilaku maladaptif. Faktor pendukungnya, lingkungan keluarga yang penuh konflik, pekerjaan paruh waktu yang melelahkan, dan tekanan akademik merupakan faktor eksternal yang mendukung gejala siswa. Secara intelektual, kurangnya kepercayaan diri dan rasa takut mengecewakan kedua orang tua dan keterbatasan keterampilan coping memperkuat perilaku maladaptif. Kombinasi faktor eksternal dan internal ini menciptakan siklus yang saling memperkuat, di mana stres kronis, kelelahan, dan isolasi sosial saling mempengaruhi, sehingga penurunan motivasi belajar dan perilaku terus berlangsung. Berdasarkan analisis gejala dan faktor penyebab, siswa ini mengalami gangguan adaptasi dengan fitur campuran, termasuk tanda-tanda depresi ringan dan kecemasan yang terkait dengan stres akademik dan keluarga. Gejala seperti penurunan motivasi belajar, kelelahan fisik dan emosional, isolasi sosial, serta perilaku menyontek menunjukkan respons maladaptif terhadap tekanan yang berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Menurut DSM-5, gangguan adaptasi ditandai oleh reaksi emosional dan perilaku yang signifikan terhadap stresor spesifik, tidak memenuhi kriteria gangguan mental berat, dan muncul dalam waktu kurang dari 6 bulan. Pola gejala siswa ini konsisten dengan diagnosis tersebut: penurunan fungsi akademik, perubahan perilaku sosial, dan ketidakpercayaan diri yang berpengaruh pada performa sehari-hari. Jenis masalah yang dihadapi siswa bersifat campuran, meliputi aspek belajar, pribadi, dan sosial. Dari sisi akademik, penurunan motivasi, nilai, dan kedisiplinan menunjukkan kesulitan belajar yang dipicu oleh kelelahan dan kurangnya waktu belajar.
Dari sisi pribadi, tekanan emosional, rendahnya self-esteem, dan coping maladaptif atau menyontek menjadi indikator masalah internal yang signifikan. Dari sisi sosial, isolasi dan malu dengan kondisi keluarga mengganggu interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Karena masalah ini melibatkan berbagai dominan secara bersamaan, pendekatan konseling yang dibutuhkan secara holistik, dan fokus pada pemulihan keseimbangan emosi, pengembangan keterampilan coping, dan peningkatan motivasi belajar.